mencari jarak antara titik dengan garis. Nah, jika kemarin yang kita pelajari adalah cara mencari jarak antara titik dengan titik, maka kali ini kita pelajari adalah cara mencari jarak antara titik dengan garis. Ilustrasinya seperti ini. Jika ditanya, berapa jarak antara titik A dengan garis G, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat garis putus-putus terhadap garis G yang harus tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Ini adalah gambar jarak antara titik A ke garis G, atau bisa disebut sebagai garis A aksen. Aksen adalah bayangan dari A. Ya. Garis A aksen harus tegak lurus dengan garis G. Kita masuk ke rumus. Mencari jarak dengan aturan kosinus bisa, dengan aturan Pythagoras juga bisa, atau dengan luas segitiga, yang mana juga bisa. Akan saya jelaskan satu-satu. Aturan kosinus kemarin sudah dipelajari di kelas 11 ya. Jika diketahui ada titik A dengan garis G, yang ditanya adalah jarak titik A dengan garis G. Bagaimana cara mengerjakannya? Jika diketahui adalah segitiga yang tidak beraturan, maka kita gunakan aturan kosinus. Ingat, jika hasil dari refleksinya adalah segitiga tidak beraturan, maka kita menggunakan rumus kosinus. Supaya apa, Pak? Supaya lebih mudah. Aturan kosinus. Titik A dengan garis G. Setelah kita hubungkan garis putus-putus, pilih salah satu sudut yang paling lancip. Kita pilih sudut ini. Kita namakan theta. Aturan kosinus mengatakan bahwasannya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos theta. Ya, karena di sini di depan dari sudutnya, maka letak di depan. Oke, itu rumusnya. Setelah dapat cos theta, maka nanti kita akan cari juga sin theta-nya. Setelah dapat sin theta, maka dapatlah nanti dengan tingginya. Kita nanti lihat di contoh. Ya, tapi kalau diketahui bahwa nanti membentuk segitiga siku-siku, maka paling mudah kita menggunakan rumus luas segitiga. Gimana caranya, Pak? Tenang, kita lihat di contoh, santai aja. Nah, ini contoh pertama. Di soal biasanya yang ada hanya seperti ini, hanya kata-kata begini. Setelah itu kamu gambarin sendiri dong kalau ada soal seperti ini. Baik, kita baca. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah, gambar dong, sebuah kubus ABCD EFGH, panjang rusuknya 10, garis titik F ke garis AC, F ke AC. Ingat ya, harus tegak lurus terhadap garisnya. Titik F ke garis AC, ingat harus tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Gitu ya. Karena AC sama dengan CF sama dengan AF, benarkah AC diagonal sisi, CF diagonal sisi, AF diagonal sisi sama-sama 10 akar 2. Maka dari sini dapat kita cari ini ya. Nah, di gambar kita mengetahui bahwa FC itu adalah 10 akar 2, AC 10 akar 2. Tapi ketika ini dibagi 2, maka menjadi separuh, 5 akar 2 dan 5 akar 2. Kenapa gitu, Pak? Karena ini adalah segitiga sama sisi atau segitiga beraturan. Ya, Pak pakai rumus siku-siku atau trigonometri? Nggak pakai, kita pakai Pythagoras. Ya, kita pakai Pythagoras. Dari hal yang kita ketahui dapat gambar seperti ini. Maka X kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat dikurang 5 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 5 akar 6 cm. Bisa ya?
Lanjut. Diketahui kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 4 cm. Titik P di tengah-tengah EH, jarak titik P ke garis BG adalah titik P di tengah-tengah EH. Nih. Jarak P ke BG. BG. Kita gambar ini dia. BG. Titik P ke garis BG. Dari gambar ini ya, kita tarik garis ini, yang garis siku ini yang sudah tegak lurus. Ukuran PG adalah 2/5. Dari mana, Pak? Mari kita cek jarak antara titik dengan titik kemarin. P terletak di antara rusuk E dan di antara sisi EH. G itu di ujung. Kalau kita lihat rumus ini, PG itu sama dengan AP2 setengah akar 5 A. Ya, karena A-nya di sini adalah 4, maka PG adalah setengah kali 4 akar 5, 2 akar 5. Oke, inilah kenapa pentingnya harus dihafal supaya mudah. Boleh Pak cari trigonometri, boleh, tapi lambat. Kita lanjut. BP B ke P itu adalah B ke R4, 3/2 A. Benar ya, karena A nya adalah 4, maka 3/2 kali 4 sama dengan 6. Oke. BG adalah diagonal sisi 4/2. Setelah dapat semua sisinya, maka kita pilih sudut yang paling lancip, yaitu di B. C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikurang B kali A kali cos theta. C kuadrat adalah 2/5 kuadrat sama dengan B kuadrat adalah 4/2 kuadrat tambah A kuadrat adalah 6 kuadrat dikurang 2 kali 4/2 kali 6 kali cos theta. 4/2 kuadrat adalah 32, 6 kuadrat adalah 36, 2/5 kuadrat adalah 20, 2 dikali 4 dikali 6, 48/2 cos theta. Langsung saya substitusi ya, yang ini langsung ke kiri, yang ini langsung ke kanan. Cos theta sama dengan 32 tambah 36 dikurang 20 adalah 48 per 48/2 sama dengan setengah akar 2. Dari sini kita dapat bahwasannya cos theta adalah setengah akar 2. Karena cos theta adalah setengah akar 2, berarti tetanya adalah 45 derajat. Benar ya? Sin theta, nah kita gambar dah. B P aksen dengan P. Tetanya di sini. Karena setengah akar 2. Sin theta sama dengan X per 6. Sin 45 juga setengah akar 2 sama dengan X per 6. X sama dengan 3/2 cm. Kalau kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa diulang lagi ini ya sampai ngerti. Tapi kalau masih nggak ada juga boleh bertanya ke saya. Nah, di soal nomor 3 mungkin bisa lebih paham karena ini lebih mudah ya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke diagonal ruang AG adalah titik B ke diagonal ruang AG. Ini adalah gambarnya. ABG, siku-siku di B. Kalau kita ingin mencari jaraknya, maka titik B harus kita refleksikan ke garis AG menjadi B aksen dan harus tegak lurus menggunakan rumus segitiga. Luas segitiga 1 itu adalah setengah AB kali BG. AB BG. Oke. Luas segitiga 2 adalah setengah kali AG kali BB, B aksen. Setengah kali AG kali B aksen. Luas 1 sama dengan luas 2.
setengahnya boleh kita nggak usah ikutkan karena sama-sama punya setengah. AB kali BG sama dengan AG kali BB aksen. Disubstitusikan BB aksen, AG-nya pindah, sama dengan AB kali BG per AG. BB aksen sama dengan AB kali BG per AG. Sama dengan AB-nya berapa? AB-nya 6. BG berapa? BG diagonal sisi 6 akar 2. AG berapa? Diagonal ruang 6 akar 3. Sederhanakan semuanya menjadi 2 akar 6 cm. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik P tepat di tengah CG. Tentukan jarak titik C ke garis AP. Titik P di tengah-tengah CG. Tentukan jarak titik C ke garis AP. C ke garis AP. Ada segitiga ACP, siku-siku di C. Dan satu lagi segitiga siku-siku di C aksen. Luas 1 sama dengan luas 2. Luas 1 sama dengan AC kali CP, luas 2 sama dengan AP kali CC aksen. CC aksen sama dengan AC kali CP per AP. AC-nya berapa? AC diagonal sisi yaitu 12 akar 2. CP-nya berapa? CP adalah setengah rusuk yaitu 6. AP-nya berapa? P itu adalah jumlah kuadrat dari setiap sisi yang menghubungkan. Akar dari 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 12 kali 6 72. Akar 2 per 144 ditambah 144 ditambah 36 324. Akar 324 adalah 18. 72 per 18 adalah 4. Akar 2 cm. Dan contoh soal terakhir. Kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan rusuk HG, Q pada pertengahan rusuk HE, dan R terletak pada pertengahan rusuk BC, maka jarak dari titik P ke garis QR adalah seperti tadi ya, luas 1 sama dengan luas 2. Luas 1 adalah PQ, ini segitiga siku-siku ya, kali PR. Luas 2 adalah QR dikali P aksen. P aksen sama dengan PQ kali PR per QR. PQ berapa? PQ itu sama dengan P1 P2 yaitu setengah akar 2A. Setengah akar 2A. 6 per 2 3 akar 2. Oke. Kali PR berapa? PR itu adalah akar dari CR kuadrat ditambah CP kuadrat. Ini dia. 3 kuadrat ditambah 3 akar 5 kuadrat. Per QR. QR itu adalah diagonal sisi 6 akar 2. 3 akar 2 dengan 6 akar 2 kita eliminasi, tinggal per 2. 3 kuadrat sama dengan 9, 3 akar 5 kuadrat sama dengan 45. Akar 9 tambah 45 adalah akar 54. Kita sederhanakan menjadi 3 akar 6 per 2. Demikian, sampai jumpa di kuis.